Masuk pada latar belakang penelitian, penelitian ini dilatar belakangi kedatangan imigran Tionghoa yang tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak positif yang ditimbulkan diantaranya adanya akulturasi budaya, kemudian adanya sisa-sisa peninggalan atau artefak-artefak yang hingga saat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dan juga masyarakat Tionghoa yang sejak dahulu dikenal pandai berdagang dapat menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju ke depannya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perdagangan candu di daerah Lasem. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan Lawang Ombo yang terletak di daerah Lasem. Distribusi candu tersebut tentunya tidak hanya menyebabkan perusakan fisik pada masyarakat lokal, tetapi juga merusak secara moral. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui sejarah yang ada pada bangunan Lawang Ombo, yang kedua untuk mengetahui arsitektur dan fungsi-fungsi bagian khusus yang ada pada bangunan Lawang Ombo, dan yang ketiga untuk mengetahui dampak moral yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan candu pada masa kolonial bagi masyarakat lokal Lasem. Di samping itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi ladang bertambahnya khazanah keilmuan khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca, lingkaran akademisi, dan bagi masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal Lasem bahwasannya eksistensi kota Lasem harus tetap terjaga. Berdasarkan latar belakang masalah dan agar penelitian lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah dalam 3 batasan masalah. Yang pertama sejarah Lawang Ombo, yang kedua arsitektur bangunan Lawang Ombo, dan yang ketiga akibat dari perdagangan candu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif naratif dengan metode pengumpulan data, studi literatur, observasi, dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku terkait, dalam hal ini mengenai bangunan Lawang Ombo. Sementara observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan secara langsung mengenai objek penelitian, dalam hal ini situs bersejarah Lawang Ombo. Masuk pada pembahasan, yang pertama mengenai landasan teori dan konsep yang relevan. Konsep yang relevan yang pertama mengenai sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah diartikan sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Sejarah berfungsi untuk memahami perilaku masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Kemudian konsep yang relevan selanjutnya berkaitan dengan opium dan persebarannya di Pulau Jawa. Menurut Dr. Esther, opium sendiri merupakan getah bahan baku narkotika. Sementara menurut T. McClellan, 1 dari 20 orang Jawa pada masa kolonial mengonsumsi opium. Menurut James R. Rush, tanaman opium tidak tumbuh di Pulau Jawa, melainkan dibawa masuk ke Pulau Jawa dari daerah lain. Konsep yang relevan yang ketiga mengenai moral. Secara etimologis, moral dapat diartikan sebagai tata cara atau adat istiadat. Sementara menurut Al-Ghazali, moral diartikan sebagai perangai yang melekat pada jiwa manusia dan menjadi sumber timbulnya suatu perbuatan secara ringan tanpa harus direncanakan sebelumnya. Studi mengenai Lawang Ombo sebagai situs bersejarah sebelumnya pernah dilakukan oleh Chandra Surya Adrinugraha dan Fahmi Prihantoro mengenai rumah Lawang Ombo, tata letak, tata ruang, dan faktor yang mempengaruhinya. Pada tahun 2021, Retno Susanti melakukan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan konsep manajemen pengelolaan kawasan berdasarkan karakteristik khas kawasan dan merumuskan konsep pengelolaan kawasan yang sesuai. Studi dengan fokus berbeda dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Menjajaki Potensi Objek Wisata di Kota Kecil Cagar Budaya Lasem. Hasil dari penelitian ini adalah potensi wisata alam yang ada pada landscape Kota Lasem itu sendiri. Dari beberapa penelitian tersebut terlihat jelas bahwa penelitian mengenai Kota Lasem, khususnya mengenai Lawang Ombo, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian kali ini bertujuan untuk mencari gambaran yang lebih spesifik mengenai sejarah Lawang Ombo, arsitektur dan bagian-bagian khusus yang ada di dalamnya, serta khususnya mengenai upaya pengerusakan moral masyarakat pribumi pada masa kolonial. Masuk pada hasil yang pertama, yaitu mengenai sejarah bangunan Lawang Ombo. Lawang Ombo terletak di Jalan Dasun, Desa Suditan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
Masih terdapat banyak perbedaan mengenai kepemilikan awal rumah Lawang Ombo. Menurut Agni Maladina, pemilik rumah Lawang Ombo yaitu seorang pejabat rendah asal Cina bernama Lim Chuisan. Sementara sumber lain yaitu buku dengan judul The Dark Side of Blossom Industry, Chinese Foreign Opium Business. Rumah tersebut adalah milik seorang kapiten asal Cina yang bernama Lim Kingshok yang dibeli dari Tong Kei dan Tong Dei. Lawang Ombo menyimpan sejarah kelam perdagangan candu. Hal ini dibuktikan dengan adanya sisa-sisa peninggalan seperti timbangan dan pipa badudan. Karena sejarah tersebut, masyarakat sekitar Lawang Ombo menyebut bangunan ini dengan rumah candu. Saat ini Lawang Ombo dijadikan properti pribadi yang diurus oleh penerus Lim Kingshok dan juga dijadikan sebagai tempat peribadatan oleh para penerus Lim Kingshok. Selain itu, Lawang Ombo juga dijadikan sebagai salah satu cagar budaya sehingga sering didatangi para wisatawan. Hasil yang kedua mengenai arsitektur Lawang Ombo. Lawang Ombo sendiri merupakan campuran antara arsitektur Tionghoa dan arsitektur Eropa, akan tetapi lebih didominasi dengan arsitektur Tionghoa. Hal ini dapat terlihat dari bentuk atap Lawang Ombo yang melengkung dan juga bentuk pavilion tempat menerima tamu yang sesuai dengan ciri khas arsitektur Tionghoa. Kemudian arsitektur Eropa terlihat pada bentuk pilar-pilar penyangga Lawang Ombo yang diadopsi dari arsitektur Eropa. Di dalam bangunan Lawang Ombo terdapat sumur selebar 1 meter dengan kedalaman kurang lebih 3-4 meter. Dalam sumur tersebut terdapat terowongan yang menghubungkan rumah Lawang Ombo dengan pelabuhan Lasem. Terowongan itulah yang menjadi jalur penyelundupan candu pada masa kolonial. Selain terowongan tersebut, bukti adanya aktivitas perdagangan candu pada masa kolonial yaitu ruangan khusus yang dijadikan tempat hisap candu yang sudah siap pakai oleh para pejabat-pejabat tinggi di daerah Lasem pada masa kolonial sambil ditemani para wanita-wanita pribumi. Hasil yang ketiga mengenai moral masyarakat lokal dengan adanya perdagangan candu pada masa kolonial. Opium sebenarnya digunakan untuk media pembelajaran dalam ilmu sains dan juga digunakan untuk pengobatan dalam penyakit-penyakit tertentu. Masyarakat Jawa juga pada umumnya mengonsumsi opium hanya untuk meredakan rasa sakit kepala, nyeri, dan penyakit lainnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penggunaannya sering disalahgunakan. Adapun penyalahgunaan opium dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari bangsawan, ahli seni, dan rakyat biasa. Selain merusak fisik masyarakat lokal, hal ini tentunya menyebabkan destruksi moral pada masyarakat lokal. Adapun destruksi moral yang dihasilkan, yang pertama dikenalnya teknik penyelundupan narkotika. Pada masa kolonial, pedagang Tionghoa mengelabui para penjaga Belanda dengan memerintahkan orang-orang pribumi untuk memasukkan candu ke dalam peti mati. Kemudian orang-orang pribumi tersebut akan membuat kronologi seolah-olah di dalam peti mati tersebut berisi mayat yang meninggal selama pelayaran karena tertular penyakit yang menular, sehingga peti mati tersebut tidak akan dibuka oleh penjaga Belanda. Kemudian destruksi moral yang kedua yaitu merendahkan harga diri wanita-wanita pribumi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan yang dilakukan ketika menghisap candu yaitu ditemani para wanita-wanita pribumi. Hal ini tentu saja merendahkan harga diri serta martabat wanita-wanita pribumi. Yang ketiga, malas melakukan aktivitas produktif. Hal ini dikarenakan efek samping dari opium sendiri, yaitu rasa kantuk yang berlebihan, rasa malas, dan juga euforia. Sehingga masyarakat yang menghisap candu tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik. Yang keempat, kecanduan sama seperti penggunaan narkotika lain. Pengguna narkotika jenis opium juga akan mengalami ketergantungan, sehingga membuat mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan opium. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, Lawang Ombo menyimpan sejarah kelam perdagangan candu di daerah pesisir utara pantai Jawa, khususnya di kota Lasem. Bangunan Lawang Ombo memiliki arsitektur yang didominasi dari arsitektur Tionghoa dan juga diadopsi dari arsitektur Eropa. Lawang Ombo juga menjadi saksi bisu upaya merusakkan moral masyarakat pribumi dengan adanya perdagangan candu pada masa kolonial. Candu yang merajalela pada masa itu menyebabkan destruksi moral baik secara langsung maupun tidak langsung. Destruksi moral tersebut terlihat di antaranya masyarakat pribumi mengenal teknik penyelundupan narkotika. Yang kedua, rendahnya harga diri wanita-wanita pribumi pada masa itu. Dan yang ketiga, para madat atau penghisap candu dikenal sebagai orang-orang yang malas karena tidak dapat melakukan aktivitas yang produktif. Dan yang keempat, kecanduan.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like tree without roots. Orang-orang tanpa pengetahuan mengenai sejarah, asal-usul, dan budaya bagaikan pohon tanpa akar. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi komentar dan sesi tanya jawab oleh Dewan Juri. Untuk itu kepada kedua Dewan Juri saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa dari Mbak Kotrunada Nisriana Indar. Nisrina Indar. Lahir di Jayapura, betul? Iya. Ikut ayah dulu. Iya. Tugas dinas. Ikut kakek sewaktu itu. Oh, kakek. Ya, sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan juara terkait dengan karya tulis ilmiah ya. Ya, penelitian yang saudara kerjakan dengan judul Lawang Ombo Sejarah Kelam Perdagangan Candu, studi terkait destruksi moral penduduk pribumi masa kolonial. Ini sangat menarik karena saudara bisa menjelaskan terkait dengan moral yang mana ini mungkin jarang juga dilakukan riset, karena kebanyakan kemungkinan besar riset tentang Lawang Ombo itu terkait dengan sejarah dan juga arsitektur. Tetapi terkait dengan moral, tadi saudara sudah menjelaskan tentang moral-moral yang sangat buruk ternyata ya. Pertanyaan saya, apakah ada manfaat secara positif dengan adanya perdagangan candu, khususnya studi kasus di Lawang Ombo? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal positif yang didapat dari adanya perdagangan candu di Lawang Ombo yaitu digunakan sebagai pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Jawa pada awalnya mengkonsumsi opium atau candu untuk pengobatan penyakit-penyakit seperti sakit kepala, meredakan nyeri, dan penyakit-penyakit lainnya. Akan tetapi lama-kelamaan penggunaan opium tersebut menjadi disalahgunakan, seperti itu. Ada lagi? Oke. Pagi Mbak Kotrunada Nisrina Indar. Duduk Mbak. Iya. Oke. Untuk pemaparan yang disampaikan tadi, saya rasa sudah cukup bagus. Dan sebelumnya udah pernah ikut event kayak gini juga ya? Iya. Udah. Sedikit menambahi dari komentarnya Mas Iksan terkait moral. Tadi kan sedikit kurang lebihnya dibahas moral. Sebagai siswa sekolah, mungkin apa sih trik supaya upaya yang bisa dilakukan supaya kita tetap berperilaku baik? Kan kita tahu sendiri nih, sekarang itu pergaulan dan lain-lainnya, apalagi tentang sejarah kan juga udah minim di kalangan anak muda, betul nggak Mas Iksan? Nah itu, sebagai siswa, Mbak Kotrunada Nisrina Indar, apa yang bisa diupayakan untuk memperkuat lagi tingkat moral yang ada di Kabupaten Rembang ini? Gitu. Menurut saya, karena Kabupaten Rembang ini memiliki sejarah yang cukup banyak, remaja, penerus bangsa, yaitu kita sendiri, diharapkan dapat mempelajari sejarah-sejarah tersebut, kemudian mengambil hal-hal positif seperti di sini terlihat mengenai Lawang Ombo, kita dapat mengambil moral positifnya. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi bentuk penjajahan moral pada masyarakat pribumi. Kemudian para penerus bangsa juga diharapkan untuk lebih baik dalam mencerna
informasi-informasi yang masuk, apalagi sekarang zaman digital, sehingga kita dapat memperbaiki moral masyarakat ke depannya. Sekian, terima kasih. Siap, Mbak. Terima kasih banyak ya. Beri aplaus dulu dong untuk Bapak Pemuda. Oke, bagaimana Dewan Juri? Sudah selesai menyampaikan pertanyaannya? Ada waktu lagi? Masih ada waktu, Pak Timekeeper? Masih. Ya. Terima kasih kesempatannya. Tidak bertanya sebenarnya, hanya memberikan sedikit gambaran bahwa kenapa saya bertanya terkait dengan manfaat secara positif dengan adanya perdagangan candu di Lasem. Karena dari riset-riset terdahulu terkait dengan candu di tempo dulu, itu Lasem merupakan corong candu atau corong kopi di Pulau Jawa. Jadi pada abad ke-19 1800-an itu memang sangat marak terjadi perdagangan candu khususnya di Lasem. Nah, akibat positifnya mungkin bisa kita lihat sekarang kenapa rumah-rumah Tionghoa itu di Lasem sangat besar dan disebut sebagai lawang ombo misalnya, dengan kusen yang sangat besar. Kalau panjenengan datang langsung ke sana sudah ya, itu kusennya sangat tebal. Itu kalau tidak dimiliki oleh orang kaya nggak mungkin. Kusen kita aja segini. Itu berapa kali lipat itu? Berapa sentimeter? Artinya perkembangan kota pada saat itu memang erat kaitannya dengan bisnis candu. Jadi rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang megah di Lasem dulu memang sebagian besar itu berasal dari bisnis candu. Jadi hanya lawang ombolan yang kemudian membuka diri dan mengakui bahwa dirinya adalah dulu tempat itu adalah tempat penyelundupan candu atau tempat perdagangan candu. Sebenarnya banyak sekali rumah-rumah, tetapi hanya lawang ombo yang kemudian mampu untuk memberikan, oh saya ini loh rumah bersejarah yang dulunya ada. Karena tidak hanya lawang ombo saja, tetapi banyak rumah-rumah di sepanjang sungai. Dan bahkan kalau di buku saya ini, nama Dasun itu erat kaitannya dengan salah satu versinya, erat kaitannya dengan perdagangan candu. Karena dulu orang yang melihat kapal yang melintas membawa selundupan candu akan dibunuh, dipenggal kepalanya. Saking banyaknya kepala yang dipenggal, maka daerah disebut sebagai Dasun, das disusun-susun. Itu sebenarnya satu dari versi yang kemudian dipaparkan oleh para tetua desa terkait dengan asal-usul kata desa. Tetapi itu hanya satu versi, banyak sekali versi-versi yang kemudian bisa memberikan pengayaan terhadap desa-desa yang lain sebenarnya. Jadi itu tambahan saya, artinya Lasem itu dengan banyaknya arsitektur dan kemudian kekayaan bangunan yang dimiliki itu juga ada erat kaitannya dengan sejarah yang kelam. Nah, ketika candu benar-benar dilarang, baru mereka beralih ke batik terus kemudian sampai sekarang. Oke, terima kasih. Selamat untuk Mbak Kotrun Nada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah lega? Ya, alhamdulillah. Silakan kembali.